Salam sejahtera, sahabat dan saudara sekalian dimanapun saudara berada. Kesempatan ini saya gunakan untuk menjelaskan mengenai bagian firman Tuhan yang disebut dengan Yohanen Koma. Di dalam Yohanen Koma, itu di dalam Alkitab terjemahan lain, itu diberi tanda kurung siku. Itu ayat di dalam surat 1 Yohanes pasal 5 ayat 7 dan 8. Nah, pemberian tanda kurung siku itu memberikan satu penjelasan kepada kita bahwa bagian itu adalah bagian yang ditambahkan, ya, bagian yang ditambahkan. Nah, saya belum meneliti lebih jauh alasan para penterjemah Lembaga Alkitab Indonesia memberi tanda kurung siku pada bagian tersebut. Namun ya, kalau kita lihat di dalam naskah apografa salinan asli di dalam teks Yunani, itu di dalam Alkitab Critical Text yang diedit oleh Westcott dan Hort berdasarkan naskah Sinaiticus dan Vaticanus, yaitu Kodek Alep dan Kodek Bed. Nah, bagian tersebut tidak ada. Ya, bukan hanya bagian tersebut tidak ada, tapi bagian yang ada di dalam Kisah Para Rasul pasal 8 ya ayat 37-38, di situ juga ada tanda kurung siku, bagian itu juga tidak ada. Nah, sore hari ini saya akan menjelaskan apakah orang Kristen harus berpikir bahwa bagian itu adalah bagian yang ditambahkan, ataukah bagian itu adalah bagian yang sebenarnya ada di dalam autografa, ya, atau ada dalam tulisan asli autografa. Nah, sebelum saya memaparkan, saya akan memberikan video ya untuk ditonton, yaitu video penjelasan dari Pak Yosua Teu, di mana beliau di dalam penjelasannya saya lihat sama sekali belum memahami mengenai naskah tersebut, ya, dan cenderung asal ya bisa dikatakan asal ngomong atau ngawur, ya, karena tidak berdasarkan data. Nah, mari kita lihat video tersebut. Di teks bahasa aslinya, tidak singgah di bahasa perantara seperti Inggris dan lain sebagainya. Di situ menjelaskan kalau Pak Paul Seng punya terjemahan lain daripada terjemahan baru ini, bisa dimunculkan nanti, bahwa di situ mengatakan ayat 6 itu inilah dia yang datang dengan air dan darah, dan rohlah yang memberi kesaksian karena roh adalah kebenaran. Ayat 7 mengatakan ada 3, sebab ada 3 yang memberi kesaksian. Lalu kemudian di dalam ayat 8-nya yaitu roh dan air dan darah, ketiganya adalah satu. Karena ada tanda kurung di situ, di antara itu yang tebal sana. Saya minta. Ya, itu. Yang ayat 7 ini ya. Ya. Coba cari yang bahasa Indonesia. Sebentar. Saya ambil dulu Alkitabnya, Pak. Saya tunjukin ya. Ya, untuk membenarkan argumennya, lihat ya. Pak Yosua Teu menggunakan sebuah ini, Pak, karena kan kita mesti tunjukkan juga ya. Ini dari Lembaga Alkitab Indonesia, ya, betul, memang dalam 1 Yohanes 5 yang tadi dimintakan. Saya akan berikan penjelasan saya tentang ayat itu, Pak, apa yang saya yakini dan percaya, ya. Dikatakan begini, Pak, kesaksian tentang Yesus Kristus, judulnya begitu, kesaksian tentang Yesus Kristus. Ayat 6 bilang, Yesus Kristuslah yang datang ke dunia dengan air baptisannya dan dengan darah kematiannya. Ia datang bukan hanya dengan air saja, tetapi dengan air dan darah. Dan roh Allah sendiri memberi kesaksian bahwa itu benar, sebab roh tidak pernah berdusta. Ayat 7 cuma 3 kata, ada 3 saksi. Ayat 8 menerangkan 3 saksi itu apa? Roh Allah, air, dan darah.
dijelaskan ketiga-tiganya memberikan kesaksian yang sama. Jadi 3 di situ bukan 3 pribadi, Pak. 3 alat bukti, 3 saksi dalam. Baik, selain menggunakan terjemahan bahasa Indonesia sehari-hari yang tentu berbeda dengan terjemahan baru ya dari LAI, ya, Lembaga Alkitab Indonesia, yaitu isinya berbeda karena di terjemahan baru ini bagian itu diberi tanda kurung siku, ya, sedangkan di Alkitab yang digunakan oleh Pak Yosua Tehu, yaitu terjemahan bahasa Indonesia sehari-hari, bagian itu dihilangkan, bahkan ya tanda kurung siku itu tidak dihilangkan dan tidak ada di dalam terjemahan itu. Nah, ini saya tidak tahu apa maksud dari para Alkitab terjemahan bahasa Indonesia sehari-hari, namun tentu ini sangat berpengaruh terhadap doktrin kekristenan, terutama doktrin mengenai Allah Tritunggal. Nah, kita lihat video lanjutannya. Pengertian air, roh, air dan darah. Ketika burung merpati datang hingga pada Yesus di Sungai Yordan ketika mau dibaptis, itu proyeksi kehadiran Roh Kudus yang meneguhkan Yohanes Pembaptis bahwa inilah Mesias yang dinantikan. Karena Yesus tampil seperti manusia Yahudi pada umumnya, gitu. Dia bisa salah tebak. Makanya berkaitan dengan itu juga dikatakan, kalau orang menghujat anak manusia, Yesus dalam keadaannya sebagai manusia, postur antroposnya dilihat, orang bisa salah paham, itu tidak ada hukuman berat dalam pengertian orang bisa salah paham. Melihat Yesus dalam postur anak manusia, mereka bisa kira bukan Mesias yang dijanjikan dan sebagainya. Tapi kalau menghujat Roh Kudus yang berbicara dalam hati, artinya menolak kesaksian Roh Kudus bahwa Yesuslah satu-satunya Mesias, itu binasa, Pak. Itu dosa yang mendatangkan maut. Nah, kalau kita berbicara kembali ke prinsip ini, Pak, bahwa yang ya, perhatikan cara dia menafsir, ya, cara menafsirnya cenderung tafsiran liar, ya, cenderung tafsiran liar, menghujat Roh Kudus, disamakan dengan orang yang menolak Yesus Kristus. Ya, kalau kita lihat bagian itu di dalam Matius pasal yang ke-12, ya bisa kita dilihat di situ ayat 31 dan 32. Ini ya, supaya kita jelas, Matius 12 ya, ayat 31 dan 32. Ya, saya lihat di sini dulu. Nah, di sini dikatakan, apabila seorang mengucapkan sesuatu menentang anak manusia, ia akan diampuni, tetapi jika ia menentang Roh Kudus, ia tidak akan diampuni. Di dunia ini tidak, dan di dunia akan datang pun tidak. Ya, jadi menghujat Roh Kudus adalah dosa yang tidak diampuni. Ya, dosa apakah yang tidak diampuni? Nah, itu dijelaskan juga di dalam surat 1 Yohanes. Surat 1 Yohanes pasal 5 ayat yang ke-16. Surat 1 Yohanes pasal 5 ayat 16 dikatakan, kalau ada seorang melihat saudaranya berbuat dosa, yaitu dosa yang tidak mendatangkan maut, hendaklah ia berdoa kepada Allah, dan dia akan memberikan hidup kepadanya, yaitu mereka yang berbuat dosa yang tidak mendatangkan maut. Ada dosa yang mendatangkan maut, tentang itu tidak kukatakan bahwa ia harus berdoa. Ya, kalau tadi dikatakan hujat terhadap Roh Kudus tidak ada ampunnya, di sini dikatakan ada dosa yang mendatangkan maut. Yaitu dosa yang mendatangkan maut itu apa? Nah, konteks dosa yang mendatangkan maut, kalau kita hubungkan lagi dengan Matius 12 ayat 31-32 tadi, itu dosa menghujat Roh Kudus. Nah, ini pertanyaannya, di dalam surat 1 Yohanes ini, bagian ini ditujukan kepada siapa? Nah, kita perhatikan di sini, bagian ini ternyata ditujukan kepada orang yang sudah percaya. Ya, kalau ada seorang melihat saudaranya, ini saudara berarti sudah dalam satu ikatan darah,
ya, dalam satu ikatan hubungan, ya, kalau secara lahiriah hubungan darah, maka secara rohani kita punya Bapa yang sama, yaitu Yesus Kristus. Nah, ini saudara berbuat dosa, yaitu dosa yang tidak mendatangkan maut, hendaklah ia berdoa kepada Dia akan memberikan hidup kepadanya, yaitu mereka yang berbuat dosa yang tidak mendatangkan maut. Ada dosa yang mendatangkan maut, dan tentang itu tidak kukatakan bahwa ia harus berdoa. Nah, dosa yang mendatangkan maut, kalau kita hubungkan lagi, ya dosa apa yang tidak diampuni. Nah, itu dijelaskan di dalam Ibrani pasal 6 ayat yang ke-6. Kita bisa buka Alkitab kita dalam Ibrani pasal 6 ayat yang ke-6. Di situ dikatakan, namun yang murtad lagi tidak mungkin dibaharui sekali lagi sedemikian hingga mereka bertobat, sebab mereka menyalibkan lagi anak Allah bagi diri mereka dan menghinanya di muka umum. Jadi dosa menghujat Roh Kudus, dosa yang tidak diampuni itu kita dapatkan di sini ialah murtad. Nah, mengapa orang murtad itu dikategorikan menghujat Roh Kudus? Karena pada waktu orang percaya dimeteraikan dengan Roh Kudus, dan orang percaya yang sudah dimeteraikan Roh Kudus, pada waktu dia berbuat dosa, Roh Kudus dalam hatinya berduka cita. Tapi kalau dia terus-menerus hidup di dalam dosa, seperti yang dikatakan di dalam surat 2 Petrus pasal 2 ayat 19, ya, dan mereka menjanjikan kemerdekaan kepada orang lain, padahal mereka sendiri adalah hamba kebinasaan, karena siapa yang dikalahkan orang, ia adalah hamba orang itu. Sebab jika mereka oleh pengenalan mereka akan Tuhan dan Juru Selamat kita, Yesus Kristus, telah melepaskan diri dari kecemaran-kecemaran dunia, tetapi terlibat lagi di dalamnya, maka akhirnya keadaan mereka lebih buruk daripada yang semula. Karena itu bagi mereka adalah lebih baik mereka tidak mengenal jalan kebenaran daripada mengenalnya, tetapi kemudian berbalik dari perintah kudus yang disampaikan kepada mereka. Bagi mereka cocok apa yang dikatakan peribahasa yang benar ini, anjing kembali lagi ke muntahnya dan babi yang mandi kembali lagi ke kubangannya. Jadi ini orang murtad, ya. Nah, murtad, ya, kalau kita perhatikan di sini memang dilihat dari aspek moral. Sebenarnya orang murtad itu dari aspek iman atau doktrin. Intinya dia sudah, ya, terlibat lagi dengan kehidupan lama, dan kemudian imannya pun dia sudah menolak iman yang benar. Ya, dia sudah menolak iman yang benar dan kembali lagi kepada hidup yang lama, yaitu hidup manusia lama, dan keadaannya jauh lebih buruk dari yang dulu, ya, yang dulu. Nah, itu yang tidak diampuni. Ya, karena Alkitab katakan lebih baik mereka tidak pernah mengenal jalan kebenaran daripada mengenal dan berbalik. Karena yang sudah mengenal lalu murtad tidak diampuni lagi. Nah, ini yang dimaksud dari dosa yang tidak diampuni, ya. Dan kita lihat bahwa penafsiran yang dibangun oleh Pak Yosua Tewu, walaupun dia seorang doktor, saya melihat bahwa penafsirannya lebih banyak ngasalnya, yang ngawur, ya, bisa dikatakan ngawur tanpa mempertimbangkan sistem tafsir yang benar, ya, dengan membangun satu sistem yang baik, melihat ayat-ayat Alkitab terhadap apa yang sedang dibicarakan. Jadi ini lihat di sini, ya, dia memaksa untuk membenarkan konsep mengenai 1 Yohanes 5 ayat 7 dan 8. Dia menolak bahwa ayat itu, ya, berbicara tentang Tritunggal. Jadi dia menolak dan berupaya untuk menafsir bagian itu dengan cara tafsir yang kita perhatikan disampaikan dengan bahasa yang, ya, devosional, ya, dan ya dengan begitu bersemangat, tetapi tanpa data, yaitu ngasal. Nah, kita lihat selanjutnya. Tiga ini yang dikatakan ada tiga yang memberi kesaksian ini, makanya roh itu yang pertama saya sebutkan tadi, sehingga itu meneguhkan Yohanes Pembaptis, kehadiran Roh Kudus pada orang ini. Kedua, ketika pembaptisannya, air baptisannya ini, sehingga Yohanes mengatakan kita harus melakukan seluruh kehendak Allah. Dan yang ketiga, darah kematiannya. Jadi inilah tiga alat bukti sebenarnya.
alat kesaksian bahwa yang dihadapkan pada Yohanes Pembaptis ini benar-benar adalah Mesias yang asli. Nah, bagaimana dengan ayat dalam kurung? Para pakar di Lembaga Alkitab Indonesia sudah mengatakan mereka tuh secara profesional menerjemahkan Alkitab, tidak berpihak pada salah satu aliran teologi manapun. Sehingga kalau ternyata satu ayat punya dua naskah yang berbeda, naskah itu digabung, Pak, tapi diberi tanda. Misalkan bahwa di naskah tertentu, misalkan di naskah saya agak lupa, di Tectus Recaptus itu tidak ada yang dalam tanda kurung itu, sedangkan di naskah critical text ada naskah itu. Jadi baik, di sini kelihatannya ngasalnya terlihat sekali di sini. Yang pertama, kalau kita melihat dalam kaidah bahasa Indonesia, ya tanda kurung siku itu digunakan ya untuk menyatakan bahwa bagian tersebut adalah bagian yang ditambahkan oleh penulis atau bagian yang ada di dalam naskah aslinya, ya, nah, ya ditambahkan, ya itu tanda kurung siku. Jadi Lembaga Alkitab Indonesia memberi tanda kurung siku. Sekali lagi saya tidak tahu latar belakang pemberian tanda kurung siku terhadap itu, namun memang di dunia ada dua teks apografa yang beredar, yaitu Tectus Recaptus dan Critical Text. Di dalam Critical Text yang diedit oleh Westcott dan Hort di tahun 1881, ya bagian yang di dalam tanda kurung siku itu di dalam Critical Text bagian itu tidak ada. Ya, bagian itu tidak ada dalam Critical Text. Nah, yang kedua kita perhatikan di sini bahwa ngasalnya terlihat. Ya, bagian yang ada tanda kurung siku itu di dalam Tectus Recaptus ada. Justru yang tidak ada itu di dalam critical text. Nah ini kita perhatikan bahwa ini ngasal ya, Pak Yosua Tewu ngasal, sehingga ini mempengaruhi mengenai fondasi saat seorang doktor teologi ya Pak Yosua Tewu, saat seorang doktor teologi membangun dasar pengajaran ya, dan mempengaruhi, dan orang yang mendengarnya tentu ya karena label doktor ada yang langsung percaya. Itu sebabnya kita orang Kristen jangan langsung percaya ya, saya hanya seorang gembala menggembalakan sebuah jemaat yang sangat kecil ya, tapi saya percaya dengan ketulusan dan kesungguhan ya, saya percaya hari demi hari Tuhan akan bekerja menambahkan orang-orang yang setia, yang mau belajar kebenaran dan yang mau meregenerasikan kebenaran. Nah, label doktor teologi ya seharusnya tidak ngomong asal begitu ya, sangat tidak akademis. Sebagai seorang akademisi ya, kalau gelar doktor itu berarti akademisi, seorang akademisi ya harus lebih hati-hati dan harus menampilkan data. Nah, ini lihat di sini satu bisa dikatakan ini blunder dan kesalahan fatal yang mengatakan bahwa ayat tanda kurung siku di dalam 1 Yohanes 5 ayat 7 dan 8 itu tidak ada dalam Tectus Recaptus tapi ada dalam Critical Text. Ini blunder karena justru sebaliknya, di dalam Tectus Recaptus ya bagian yang ada dalam tanda kurung siku itu ada, di dalam Critical Text bagian yang dalam tanda kurung siku itu ya dihilangkan. Nah, ya, oke, kita lihat selanjutnya. Untuk mengamankan komitmen profesionalitas mereka dalam menerjemahkan Alkitab, tidak berpihak pada aliran teologi manapun ya. Ini yang bicara ini Dr. Anwar Chan, pakarnya, ketua Departemen Penerjemahan Lembaga Alkitab Indonesia ya. Ini profesionalitasnya ini yang saya sangat hormati, bahwa mereka tidak campur adukan atau titipan dan sebagainya. Jadi kalau ada naskah yang berbeda, itu dua-dua dimasukkan tapi diberi tanda bahwa di naskah yang lebih tua tidak ada yang dalam kurung ini, gitu. Di naskah yang lebih baru ada yang dalam kurung itu. Makanya kalau kita hilangkan nah, kembali lagi ya, seorang akademisi seperti Pak Yosua Tewu ya bisa memberikan argumen yang ngawur sekali ya, prihatin ya, tapi bahasanya meyakinkan ya, bahasanya sangat meyakinkan. Nah, itu sebabnya harus berhati-hati. Naskah yang lebih tua justru bagian yang ada dalam tanda kurung siku itu ada
Ya, naskah yang lebih tua itu ada. Ya, critical text itu diedit oleh Westcott dan Hort itu tahun 1881. Ya, 1881. Nanti saya akan jelaskan data-data mengenai bahwa naskah yang lebih tua itu ada, karena saya melihat ada juga komentar dari pendeta Paul Zhang yang mendukung argumen yang salah ini, ya, data yang salah ini. Nanti kita lihat. Coba Pak munculkan dulu satu lagi terjemahan baru tadi. Ya, terjemahan baru tadi. 1 Yohanes 5, saya bandingkan ini ya. Ini puji Tuhan ada yang tanya, Pak Heri terima kasih ditanya ini karena sudah banyak orang tanya, saya selalu tidak kesampaian untuk menjelaskan. Nah, hari ini saya dapat kesempatan untuk menyampaikan supaya teman-teman tahu gitu loh. Jangan ayat-ayat seperti ini lalu dilandaskan. Ini kan bicara 3 pribadi, tidak ada bicara 3 pribadi di situ. Ya, lagi pula itu naskah dualisme gitu loh, tidak bisa dipegang sebagai kebenaran mutlak. Kalau toh ada Bapa, Firman, dan Roh itu tidak berbicara pribadi. Ya, bahkan Romo Daniel juga sendiri bilang bicara tentang Bapa itu bukan bicara pribadi. Itu beliau sampaikan seperti itu. Nah, saya mau baca dulu. Juga setuju itu. Ya, saya mau baca dulu yang dalam terjemahan baru ya Pak. Dikatakan begini, inilah dia yang telah datang dengan air dan darah, yaitu Yesus Kristus. Bukan saja dengan air tetapi dengan air dan dengan darah. Nah, itu karena rohlah yang memberi kesaksian, karena roh adalah kebenaran. Sebab ada 3 yang memberi kesaksian, buka kurung. Ya, di dalam sorga, Bapa, Firman, dan Roh Kudus. Dan ketiganya adalah satu, dan ada 3 yang memberi kesaksian di bumi, balas kurung. Coba hilangkan ini yang dalam kurung Pak. Akan bunyinya begini, sebab ada 3 yang memberi kesaksian. 2, roh dan air dan darah. Dan ketiganya adalah satu. Yang benar begini Pak, gitu loh. Kalau toh dimasukkan yang tanda kurung kita terima aja, nggak ada masalah juga. Nggak bicara tentang pribadi Allah itu. Kalau mau bicara pribadi Pak, coba lihat tuh. Bapa itu personifikatif tentang kepribadian humanis. Anak adalah personifikasi tentang kepribadian humanis atau antropos. Tapi roh itu tidak bisa, karena roh tidak berbicara proyeksi perwalian humanisme. Nggak bisa. Apalagi simbol-simbolnya mau dikasih masuk. Pernah nggak disimbolkan Bapa, Anak, dan Roh Kudus? Bahkan ilustrasi Roma Katolik itu juga menggambarkan ilustrasi Allah Bapa dengan orang yang lebih tua, Allah Anak dengan orang yang lebih muda, dan Allah Roh Kudus ilustrasinya apa? Wakilnya apa? Burung merpati. Bagaimana bisa tubuh humanis disandingkan dengan tubuh hewan untuk disetarakan? Kan tidak bisa seperti itu. Kalau kita mau pukul rata seperti itu. Jadi pemahaman saya Pak Heri bahwa ini sebenarnya kita harus memandangnya bukan dalam konteks mencari pembenaran terhadap doktrin Allah Tritunggal yang memakai ayat ini untuk meminta pembenaran. Karena bagi saya ini pribadi, doktrin Allah Tritunggal itu bersifat exegese. Dia bangun dulu temanya, Allah itu Tritunggal, Allah yang Esa itu Allah Tritunggal, Allah yang Esa satu hakikat 3 pribadi. Lalu kemudian dia cari ayat satu kampung di Alkitab untuk mendukung teori ini. Itu yang disebut dengan exegese bro. Coba hilangkan dulu konsep itu, tema Tritunggal. Baca Alkitab dari Kejadian sampai Wahyu. Tidak akan pernah kita pikirkan tentang yang begitu-begituan Pak. Konsep-konsep Allah Tritunggal itu. Itu yang saya pahami secara pribadi. Jadi ada 3 yang beri kesaksian bro, yaitu roh dan air dan darah. Ya diterangkan di ayat 6-nya itu air baptisannya, darah kematiannya, dan roh Allah yang memberi kesaksian bahwa inilah anak yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Jadi tidak ada urusan dengan doktrin Allah Tritunggal, satu Allah dengan 3 kepribadian. 2 kepribadian aja aneh, kepribadian ganda apalagi triple. Ya, jadi saya tambahkan tadi, saya tegaskan ya, ayat 7 ini memang tambahan di abad ke-17, tahun 1600, sekian, 1650-an oleh Erasmus. Jadi dulunya nggak ada, bahkan di dalam ceritanya pun, Isaac Newton pun mau komplain nggak bisa karena takut. Dan banyak sekali yang tidak berani komplain, karena zaman itu berani komplain gereja dipenggal.
Ya. Ya, jadi kita harus akui hal-hal seperti ini, dogma-dogma yang seperti ini mengerikan sekali. Ketika kita melawan dogma, artinya nyawa taruhannya. Inilah sedang saya sosialisasikan kepada masyarakat Kristen Indonesia, karena di dalam tahun-tahun mendatang Anda akan menjadi mayoritas. Ya, Islam sudah banyak ditinggalkan dan Anda menjadi mayoritas, dan saya menyuarakan kenabian, hati-hati ketika Anda menuhankan dogma lebih dari Alkitab yang tertulis, dan Anda berkata bahwa dogma itu dari Alkitab. Enggak, dogma itu berbeda dengan Alkitab. Betul. Ya, dogma, kita punya dogma, karena saya punya dogma, Pak Tewu punya dogma, kita semua ada dogma. Namun ketika kita berbenturan, kita harus sama-sama kembali ke Alkitab, dan kita biarkan Alkitab itu yang menguji dogma kita. Karena itu ketika kita lebih mengutamakan dogma kita daripada yang tertulis, maka itu kan jadi bahaya sekali. Ya, seperti ini. Kenapa ayat ini dibiarkan? Karena waktu itu nggak ada yang berani. Tetapi setelah Martin Luther itu populer, pengikutnya mulai banyak, maka ayat ini kemudian mulai digugat. Ya, jadi setelah itu mulai digugat. Bahkan ketika munculannya teolog-teolog liberal lebih berani lagi, seluruh Alkitab digugat. Namun ternyata perjanjian lama lolos dari gugatan teolog liberal dan perjanjian masuklah dalam. Baik, perhatikan ya, Pak Paulus bahkan sangat ngawur sekali, ya lebih kacau dari Pak Yosua Tehu, tanpa data, ya, bahwa bagian itu ditambahkan oleh Desiderius Erasmus. Nah, sampai di sini kita lihat video ini dan saya akan mulai menjelaskan mengenai Johannine Koma. Ya, ayat yang diberi tanda kurung siku itu disebut dengan Johannine Koma, ya, atau dalam bahasa Yunaninya itu koptein, yang artinya dipotong. Jadi bagian itu dipotong. Nah, apakah bagian tersebut tidak ada di dalam naskah yang tertua dari Apokrifa? Nah, pemikiran yang demikian itu adalah pemikiran yang tidak dibangun berdasarkan data. Ya, kita bisa lihat bagian yang ada dalam tanda kurung siku itu ada di dalam naskah tertua, yaitu O Latin. Ya, O Latin itu ya tertanggal abad kedua, ya, abad kedua dan ketiga, ya. Abad kedua itu O Latin, naskah teks versi Alkitab O Latin itu yang digunakan oleh Cyprianus dan Tertullianus, bapak gereja. Nah, itu O Latin. Nah, makanya apa yang dikemukakan oleh pendeta Paul Zhang itu ngawur, ya, ngawur, ngaco, dan lebih parah lagi dia ya melakukan brainwash, ya, kepada pendengar supaya menerima argumen dia. Nah, itu sangat tidak, bagi saya itu hal yang ngaco dan ngawur, dan itu justru kita harus mewaspadai orang seperti itu. Nah, kita perhatikan bahwa di dalam O Latin ini ada, ya, O Latin. Nah, di dalam Vulgate, ya, ini juga ada, ya, Vulgate bagian ini juga ada. Nah, lalu bagian ini juga ada. Nah, lalu mengapa dalam edisi pertama dari Alkitab yang diedit oleh Desiderius Erasmus tahun 1516, ya, bagian Johannine Koma ini tidak ada. Nah, karena naskah yang dipakai oleh Erasmus ya di kemudian hari setelah diteliti, Erasmus menemukan bahwa bagian ini ada, ya, di dalam Kodeks 61, ya, Greek manuskrip, ya, Kodeks 61 bagian ini ada, sehingga edisi kedua dari kitab yang diedit oleh Desiderius Erasmus itu bagian ini, ya, dilengkapi, ya, dilengkapi. Nah, itu sebabnya disebut dengan Textus Receptus atau receive text dalam bahasa Inggrisnya. Jadi dari kata tectum receptus, ya, teks yang diterima. Jadi yang diterima secara umum, bukan naskah-naskah pribadi, ya, bukan seperti hari ini kita punya Alkitab pribadi masing-masing, kita bisa kasih garis, kasih warna bagian tertentu, dan bisa kasih tulisan. Nah,
itu yang tidak dipakai oleh Desiderius Erasmus untuk mengedit Textus Receptus. Yang dipakai itu adalah naskah yang dipakai di dalam jemaat yang masih murni. Nah itu ya, jadi mengenai pendapat bahwa di naskah tertua tidak ada, ini sebenarnya gugur. Ya gugur karena selain versi Olatin dan juga Vulgata atau juga ada di dalam naskah Kodeks 61 dan juga Greek manuskrip Kodeks 88 dan di dalam Kodeks 122. Ya, itu lebih tua dari naskah-naskah tersebut, ya adalah bagian-bagian yang membuktikan bahwa bagian ini ada, ya bagian ini ada. Nah lalu kemudian muncul pertanyaan, mengapa beberapa teolog sempat terpengaruh dan berpikir bahwa itu adalah bagian yang ditambahkan. Nah karena mereka berfondasi pada naskah Vaticanus dan Sinaiticus, ya Kodeks Alep dan Kodeks Bet tersebut yang dipakai oleh Westcott dan Hort untuk mengedit Alkitab yang mereka sebut dengan critical text. Jadi critical text. Nah di dalam critical text ya ada perbedaan yang sangat jauh ya dengan Textus Receptus. Ya, dalam Scrivenerry Greek New Testament, ya Westcott dan Hort mengubah 5.604 kali dari TR, jadi diubah. Ya, Dr. D.A. White ya, menemukan ada 1957 yang dihilangkan, dihapus, ya dari yang dihilangkan dihapus di dalam critical text, ya bagian yang ada di dalam Textus Receptus, dan 3.183 yang diubah. Nah ya, jadi kita lihat di sini kalau kita lihat bahwa critical text itu justru munculnya lebih muda, ya lebih tua Textus Receptus. Ya Textus Receptus itu diedit oleh Erasmus tahun 1516. Nah, 200 tahun lebih bahkan baru ada critical text. Ya critical text ya diedit oleh Westcott dan Hort itu 1800. Nah 1500 1800. Wah, sorry, 300-an tahun. 1881. Nah itu ya. Sayang sekali ya doktor teologi seperti Pak Yosua Teu, Pak Paul Zhang ya, pendeta Paul Zhang tidak memahami hal-hal ini, tidak meneliti. Ya, tidak meneliti tapi sudah dengan beraninya membangun satu dogma, ya yang dikatakan dogma justru mereka yang membangun dogma. Nah itu ya, mereka yang membangun dogma. Nah kemudian kita lihat ya menurut beberapa teolog ya, termasuk orang-orang liberal menyepakati bahwa Kodeks Vaticanus dan Sinaiticus adalah kodeks tertua. Padahal Kodeks Vaticanus dan Sinaiticus itu tertanggal abad keempat, ya tertanggal abad keempat, dan ya Kodeks Vaticanus dan Sinaiticus ini ya kalau kita lihat abad keempat, ya di abad-abad itu mulai abad 3 dan 4 mulai terjadi pertikaian mengenai persoalan mengenai keesahan Allah. Nah itu mulai ada. Nah itu sebabnya hanya berdasarkan dua naskah ini dicurigai naskah ini adalah naskah yang dimiliki oleh bidat, ya oleh bidat yang menolak bukan hanya doktrin Tritunggal, bahkan beberapa doktrin dasar kekristenan. Ya nanti kita bisa belajar yang lain lagi kalau mau belajar. Ya jadi kita masih fokus di Yohanes Koma karena kita lihat ada perbedaan, ada 5.604, yaitu bisa dilihat dalam Scrivener's Greek New Testament, ya. Nah, itu bisa dilihat dalam situ, ya, dan juga Dr. D.A. White menyatakan itu. Ya, jadi itu. Nah, jadi Kodeks Vaticanus dan Sinaiticus itu tertanggal abad keempat. Bahkan ya karena saking ingin mengatakan bahwa itu naskah tertua,
sampai hari ini tidak diteliti itu naskah sebenarnya milik siapa. Ya, semua dibuat sebagai satu praduga. Naskah Vatikanus dan Sinaiticus. Nah, saya mencurigai ya terjemahan bahasa Indonesia sehari-hari itu menerjemahkan menggunakan naskah critical text. Ya, dan saya pernah berdiskusi dengan kelompok Saksi Yehova, dan Saksi Yehova ya terjemahan dunia baru yang mereka punya, Alkitab mereka itu mereka terjemahkan dari naskah critical text. Ya, dan bagian ayat ini tidak ada, sama seperti terjemahan yang dipakai oleh Pak Yosua Teu dan teman-teman. Ya, jadi kita lihat di sini bahwa orang Kristen fundamental ya tidak menggunakan naskah critical text ya sebagai fondasi untuk membangun pengajaran, karena orang Kristen fundamental ya seperti D.A. White sangat mengerti bahwa critical text adalah sebuah naskah yang dimunculkan untuk menyerang otoritas, doktrin-doktrin dasar kekristenan yang tertulis di dalam ya apografa yang dipelihara oleh Allah, yaitu Textus Receptus. Ya, bahkan ada sekitar 5.000 lebih naskah, ya, naskah apografa yang dipelihara. Nah, sedangkan critical text hanya berdasarkan 2 naskah, yaitu Codex Vaticanus dan Sinaiticus, yang ya latar belakang naskah tersebut juga kepemilikan itu masih diasumsikan. Nah, ini jadi ini sangat disayangkan ya, seorang doktor teologi tidak mengerti ini, ya tidak mengerti dan cenderung sembarangan. Dan saya tidak tahu Pak Paul Zhang ini pendeta bergelar apa, tapi sangat disayangkan ya sangat disayangkan. Nah, jadi Johannine Koma di dalam naskah asli ya autografa bagian ini ada, ya bagian ini ada. Nah, saya punya satu buku yang bagus ya, ini ditulis yaitu Forever Settled. Nah, ini memberikan ya latar belakang historis mengenai naskah-naskah. Nah, ini dia ada gambarkan ya struktur titik awal naskah-naskah. Nah, ini sebenarnya buku-buku seperti ini yang harus dimiliki ya. Saya sempat berdialog dengan kelompok muslim, dan mereka justru rata-rata kelompok muslim itu menggunakan data-data kelompok liberal, critical text mereka gunakan untuk menyerang otoritas Alkitab, dan mereka berkata bahwa Alkitab yang hari ini dimiliki oleh orang Kristen adalah Alkitab yang sudah dipalsukan. Mengapa? Karena orang Kristen sendiri ya tidak betul-betul mempelajari ya mengenai latar belakang naskah-naskah Alkitab, dan banyak gembala, bahkan kita lihat di sini doktor teologi ya tidak mempelajarinya, sehingga bagaimana dengan jemaat awam, bagaimana dengan jemaat-jemaat yang digembalakannya, ya tentu lebih parah lagi. Nah, itu ya, dan tidak perlu takut ya memegang konsep Tritunggal. Lalu karena konsep itu lalu kita diserang ya, orang Kristen Alkitabiah tidak takut memberikan argumentasi ya, karena apa yang diyakini bersumber dari Alkitab. Nah, ini pertama saya jelaskan latar belakang historis dari Johannine Koma. Ya, jadi Johannine Koma itu sudah ada di dalam naskah tertua, yaitu O Latin dan Vulgate. Ya, O Latin itu digunakan oleh Cyprianus dan muridnya Tertullianus. Dan juga Vulgate itu abad 3 dan 4 sudah ada. Sedangkan yang dihilangkan yang dalam critical text itu gunakan naskah Vaticanus dan Sinaiticus itu abad keempat ya. Nah, berarti kan lebih tua O Latin dan Vulgate. Nah, kemudian di dalam kodek manuskrip tertua yaitu kodek 61 Greek manuskrip kodek 61, Greek manuskrip kodek 88 dan 122 itu ada. Ya, jadi ini kita jelas ya, kalau pendeta Yosua Teu dan
Pendeta Paulus Sang merasa tidak puas, ayo saya ajak kita berdialog untuk menampilkan data-data. Jangan hanya klaim. Ya, jangan hanya klaim. Baik, ini yang pertama, bagian pertama yang akan saya tanggapi dari Yohanes Koma. Nah, kemudian kita lihat bahwa Yohanes Koma ini adalah ini ayat penting di dalam keyakinan iman Kristen. Ya, karena ayat inilah yang menjadi satu titik tolak pemikiran mengenai Tritunggal. Nah, itu sebabnya iblis sangat berkepentingan untuk menghilangkan bagian ini. Ya, iblis sangat berkepentingan untuk menghilangkan bagian ini karena bagian ini adalah bagian yang secara implisit memberikan definisi mengenai Tritunggal. Ya, kita bisa lihat 1 Yohanes pasal 5 ayat, saya bacakan ayat 7 saja. 1 Yohanes 5 ayat 7. Kita lihat di dalam Textus Receptus. 1 Yohanes 5 ayat 7. 1 Yohanes 5 ayat 7. Saya sudah jelaskan di video terdahulu, tapi saya akan tetap jelaskan lagi. Ya, kita lihat di sini. Nah, bahasa Yunaninya. Jadi bahasa Yunaninya hoti tres esin oi marturauntes ento aurano hopater hologos kaito hagion pneuma kai autoi oi tres en esin. Nah, kata Tritunggal memang tidak tertulis secara eksplisit di dalam Alkitab, tapi secara implisit 1 Yohanes 5 ayat 7 dan 8 menyatakan bahwa Tritunggal, ya, itu adalah satu doktrin atau satu ajaran yang memang diakui oleh Alkitab. Ya, Tritunggal. Nah, dari mana kita tahu bahwa Tritunggal itu 3 pribadi dalam satu hakikat? Dari ayat ini. Ya, dari ayat ini. Dari ayat ini adalah autoi oi tres en esin. Ya, autoi itu adalah bentuk nominatif, ya, plural. Ya, part of speak-nya adalah demonstratif pronoun. Jadi demonstratif pronoun. Jadi ini mendemonstrasikan, ya, 3 itu, ya, 3 yang disebut oi tres, 3 yang disebut situ adalah pribadi. Siapakah 3 itu? Hopater, Bapa itu; hologos, firman itu; kai, dan to hagion pneuma, dan Roh Kudus itu. Nah, justru dalam bahasa asli bukan roh, tapi Roh Kudus. Ya, jadi sini jelas. Dan hautoi, ya, hautoi oi tres, ketiga pribadi itu en esin. Ya, mereka, ya, dalam en esin, mereka dalam, ya, rangkaian sehakikat. Nah, mereka sehakikat. Nah, itu, ya. Jadi inilah yang menjadi fondasi doktrin Tritunggal. Jadi doktrin Tritunggal itu bukan dogma, tetapi itu satu pengajaran yang bersumber dari Alkitab. Nah, kemudian bagaimana kita memahami bahwa ketiga ini adalah pribadi? Menariknya tadi Pak Yosua Tewu bilang, oh, kalau Bapa bisa dipersonifikasikan sebagai antropos, ya, secara antropologi, kemudian anak juga begitu, tapi Roh Kudus ini kok disamakan dengan burung merpati. Nah, sebenarnya kita memahami disebut pribadi. Mengapa disebut pribadi? Disebut pribadi karena, ya, memiliki pikiran, memiliki perasaan, dan memiliki kehendak. Itu disebut pribadi. Nah, ini yang harus dipahami. Jadi bukan berarti kalau tidak ada tubuh dia bukan pribadi, tidak. Ya, tidak. Ya, pribadi. Hari ini orang-orang percaya yang ada di sorga tubuhnya masih di dalam kubur. Nah, itu nanti akan menerima tubuh kemuliaan pada waktu
rapture. Jadi disebut pribadi itu karena memiliki pikiran, memiliki perasaan dan kehendak. Nah, kalau kita baca di Alkitab, kita dari kitab Kejadian sampai Wahyu, nanti Pak Yosua Teu dan teman-teman bisa teliti, kita bisa baca, kita temukan bahwa Alkitab memberitahu kita dari Kejadian sampai Wahyu, ya, ada satu pribadi yang disebut Bapa dan juga disebut Allah, satu pribadi. Dan kita baca dari kitab Kejadian sampai Wahyu, kita menemukan ada satu pribadi yang disebut Anak atau Firman, yang juga disebut Allah. Dan kita baca dari kitab Kejadian sampai Wahyu, kita menemukan ada satu pribadi yang disebut dengan Roh Kudus dan juga disebut Allah. Nah, lalu kita membaca di dalam Alkitab, ya, Ulangan 6 ayat 4, Allah itu esa. Bukan Allah itu satu, tapi Allah itu esa. Satu. Yang kedua, kita lihat di dalam surat 1 Timotius pasal 2 ayat 5, Allah itu esa. Nah, dari sini kita lihat bahwa mereka adalah tiga pribadi dalam satu keesaan, dalam satu hakikat. Itu tiga pribadi. Jadi beda antara triteisme dengan tritunggal. Nah, kalau triteisme, ya tiga pribadi, tiga hakikat. Sedangkan tritunggal, tiga pribadi, satu hakikat, yaitu Allah yang esa. Nah, sebenarnya tidak terlalu sulit memahami hal ini. Nah, mengapa orang Kristen mempercayai tiga pribadi Allah dalam satu hakikat, ya, tiga dalam satu yang esa? Ya, mengapa orang Kristen percaya? Karena kita baca dari kitab Kejadian sampai Wahyu, tiga pribadi yang disebut Bapa, Putra, dan Roh Kudus ini berkomunikasi dengan manusia, ya, secara pribadi. Jadi Bapa berkomunikasi dengan manusia sebagai pribadi. Firman atau Putra berkomunikasi dengan manusia sebagai pribadi. Ya, Roh Kudus, ya, berkomunikasi dengan manusia sebagai pribadi yang memiliki pikiran, perasaan, dan kehendak. Itu, ya, Roh Kudus berduka cita, itu, ya. Jadi bisa kita lihat di situ. Dan ketiganya disebut, ya, Allah, ya, dan Allah yang esa. Jadi beda konsep triteisme dengan tritunggal. Kalau triteisme, tiga pribadi, tiga hakikat. Kalau tritunggal, tiga pribadi, satu hakikat, yaitu Allah yang esa dalam satu, ya, tiga dalam satu. Nah, itu, ya. Jadi ini tidak ada problem bagi kita, ya, tidak ada problem bagi iman Kristen, dan kita bisa menjelaskan, ya, kita bisa menjelaskan kepada non Kristen, karena hakikat adalah hakikat, ya, Allah adalah roh. Itu hakikatnya. Allah adalah roh, itu hakikatnya. Itu sebabnya ketika Kristus di dunia, ya, menggunakan tubuh daging, ya, waktu inkarnasi, keilahiannya tidak nampak secara kasat mata. Nah, tidak nampak secara kasat mata, ya, tapi dia sendiri mengakui dia adalah, ya, Tuhan dan Allah. Yohanes 13 ayat 13-14. Pada waktu pencobaan, dia memberi peringatan kepada iblis, jangan engkau mencobai Tuhan Allahmu. Jadi yang sedang dicobai iblis itu adalah Yesus. Yesus berkata, jangan engkau mencobai Tuhan Allahmu. Nah, itu, ya. Jadi kemudian Petrus juga menjelaskan tentang Roh Kudus sebagai Allah, jangan engkau mendustai Allah, ya, karena Ananias dan Safira, ya, berdusta, jangan mendustai Roh Kudus. Lalu ayat selanjutnya bilang, jangan engkau mendustai Allah. Nah, itu nanti bisa lihat dalam Kisah Para Rasul. Nah, ini jadi kekristenan sangat jelas tentang hal ini, ya. Dan jadi Yohanen koma, kembali lagi, Yohanen koma adalah dalam bahasa Yohanen koma, bahasa Yunaninya itu koptein, yang artinya dipotong, dianggap dipotong, karena banyak teolog yang tidak menelusuri tentang latar belakang naskah-naskah berkata bahwa Kodeks Sinaiticus dan Vatikanus adalah yang tertua.
ya, karena di dalam Vatikanus dan Sinaiticus bagian di dalam tanda kurung siku yang dalam bahasa Indonesia itu tidak ada. Padahal di dalam kodek yang paling tua yaitu Olatin dan Vulgate bagian itu ada. Ya, bagian itu ada. Dan di dalam Greek manuskrip kodek 61, kodek 88 dan 122 itu ada. Ya, jadi ini yang mau saya sampaikan. Semoga dengan penjelasan ini kita orang Kristen, iman kita terus dibangun dan terus mengerti. Di kekristenan yang sejati adalah kekristenan yang dibangun di atas dasar pengertian. Ya, pengertian. Jadi komposisi iman itu ada pengetahuan, perasaan dan keinginan. Jadi mengerti, lalu mengerti, menerima dengan hati, kemudian terlihat dari tindakan. Nah itu, jadi itu penjelasan saya Gembala dan Siswat. Saya berharap kita semua makin sungguh lagi, makin teliti lagi mempelajari firman dan mempelajari semua hal yang berhubungan dengan kebenaran. Salam sejahtera dari Kupang, Nusa Tenggara Timur. Perjanjian baru. Nah,